Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 9 yang terdiri dari Ika Sakila, Rian Fauzi, dan Muhammad Amin akan mempresentasikan tugas manajemen strategi tentang strategi unit bisnis. A. Identifikasi peluang bisnis. Identifikasi peluang bisnis adalah proses mengenali dan mengevaluasi potensi-potensi baru yang dapat menjadi dasar bagi pendirian atau pengembangan suatu usaha. Hal ini melibatkan pengamatan, analisis, dan penilaian terhadap tren pasar, kebutuhan konsumen, perubahan industri, serta faktor-faktor lain yang dapat menciptakan peluang baru untuk mencapai keuntungan dalam dunia bisnis. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mengidentifikasi peluang bisnis. Yang pertama adalah kenali kebutuhan dan masalah pasar. Lakukan riset yang komprehensif tentang pasar yang ingin Anda masuki. Identifikasi kebutuhan, masalah, atau celah yang ada di pasar tersebut. Anda dapat melakukan wawancara dengan calon konsumen, melakukan survei, atau menggunakan data pasar yang tersedia. Yang kedua adalah amati tren dan perubahan pasar. Perhatikan tren dan perubahan dalam industri terkait, tinjau perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, perubahan demografi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pasar. Identifikasi tren yang dapat membuka peluang baru atau mengubah kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah analisis pesaing. Lakukan analisis pesaing untuk memahami siapa saja yang sudah ada di pasar dan bagaimana mereka beroperasi. Identifikasi kekuatan, kelemahan, dan celah yang ada pada para pesaing. Hal ini dapat membantu Anda menemukan peluang yang belum terpenuhi atau area di mana Anda dapat bersaing secara lebih efektif. Yang keempat adalah perhatikan perubahan teknologi. Amati perkembangan teknologi yang dapat berdampak pada industri atau pasar yang Anda minati. Identifikasi apakah ada teknologi baru yang dapat mengubah cara bisnis dilakukan atau menciptakan peluang baru. Pertimbangkan apakah Anda dapat menerapkan teknologi tersebut dalam bisnis Anda. Yang kelima adalah dengarkan umpan baik konsumen. Berkomunikasilah dengan konsumen atau calon konsumen Anda. Dengarkan umpan balik mereka mengenai produk atau layanan yang mereka gunakan saat ini. Identifikasi kekurangan atau kesempatan untuk meningkatkan pengalaman konsumen atau memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang keenam adalah tinjau tren di luar negeri. Jangan hanya terpaku pada pasar lokal. Tinjau tren dan peluang bisnis di pasar internasional. Identifikasi apakah ada konsep atau bisnis yang berhasil di pasar lain dan dapat diterapkan di pasar lokal Anda. Yang ketujuh adalah gunakan kreativitas dan inovasi. Jangan takut untuk berpikir di luar kotak dan menggali ide-ide baru. Tinjau industri atau pasar yang dapat mungkin tidak terkait langsung dengan Anda, yang Anda pahami, tetapi dapat memberikan inspirasi atau peluang untuk inovasi. Yang ke-8 adalah evaluasi keberlanjutan bisnis. Selain mengidentifikasi peluang, pertimbangkan juga faktor-faktor seperti keberlanjutan bisnis, potensi pertumbuhan jangka panjang, dan risiko yang terkait dengan peluang tersebut. Pertimbangkan apakah peluang tersebut sejalan dengan visi dan misi bisnis Anda. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ika Sakila. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sakila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan di sini saya akan membahas tentang membangun model bisnis. Membangun model bisnis adalah langkah penting dalam merencanakan dan mengembangkan bisnis Anda. Model bisnis ini merangkum bagaimana bisnis Anda akan menghasilkan pendapatan, memberikan nilai kepada pelanggan, dan mengatur sumber daya yang Anda butuhkan. Beberapa langkah yang dapat Anda ikuti dalam membangun model bisnis. Yang pertama, tentukan segmen pasar. Identifikasi siapa target pelanggan Anda, pahami profil, kebutuhan, dan preferensi mereka. Yang kedua, penentuan proposisi nilai. Tentukan proposisi nilai unik yang akan Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Yang ketiga, tentukan saluran distribusi. Identifikasi saluran distribusi yang akan Anda gunakan untuk menyampaikan produk atau layanan Anda kepada pelanggan. Yang keempat, tentukan sumber pendapatan. Apakah melalui penjualan langsung produk atau layanan
berlanggan, iklan, atau model bisnis lainnya. Yang kelima, analisis biaya dan sumber daya. Dari tinjauan biaya operasional dan investasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Anda. Lalu berikutnya, yang keenam ada hubungkan dengan pelanggan. Tentukan jenis hubungan yang ingin Anda bangun dengan pelanggan. Lalu yang ketujuh, rencana pemasaran dan promosi. Jadi buat rencana pemasaran yang cukup terperinci untuk mempromosikan bisnis Anda kepada pelanggan-pelanggan potensial. Lalu yang kedelapan, untuk lebih sempurna kita harus evaluasi dan literasi. Setelah merancang model bisnis awal, maka penting untuk terus mengevaluasi dan mengembangkannya seiring berjalannya waktu. Lalu lingkungan bersaing dan dinamikanya. Lingkungan bersaing terdiri dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persaingan di pasar. Lingkungan bersaing sangat dinamis dan terus berubah-ubah. Dan perusahaan harus memahami dinamika langsung ini untuk dapat bersaing secara efektif ya. Lalu berikut adalah beberapa aspek lingkungan bersaing dan dinamikanya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persaingan industri. Perusahaan harus memantau persaingan di pasar, termasuk jumlah pesaing, kekuatan relatif mereka, strategi yang akan digunakan, dan respons terhadap perubahan dalam pasar. Berikutnya ada pesaing baru. Perusahaan juga harus memantau kemungkinan munculnya pesaing-pesaing baru baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berikutnya ada produk pengganti. Jadi perusahaan harus memahami produk pengganti yang muncul dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang berbeda. Berikutnya, pembeli dan kekuatan tawar-menawar. Di sini perusahaan juga harus memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pembeli. Jika pembeli memiliki kekuatan tawar-menawar yang sangat tinggi, maka mereka dapat mempengaruhi harga, kualitas, dan persyaratan lainnya. Lalu ada pemasok dan kekuatan tawar-menawar. Jika pemasok memiliki kekuatan tawar-menawar yang tinggi, mereka dapat mempengaruhi harga, kualitas, dan ketersediaan bahan baku. Lalu perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi ini dapat mengubah cara bisnis yang dijalankan dan mempengaruhi bersaing. Perusahaan juga harus memperhatikan seperti tren-tren teknologi yang sedang berkembang, baik industri mereka sendiri ataupun di industri yang terkait. Dan terakhir ada faktor ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi seperti kondisi pasar, inflasi, dan tingkat pengangguran, serta faktor sosial seperti perubahan tren gaya hidup dan preferensi konsumen. Itu juga mempengaruhi lingkungan bersaing. Baik, sekian dari saya, maka yang berikutnya akan disambung oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Ika Sakila. Strategi generik bisnis. Strategi generik bisnis adalah konsep yang dikemukakan oleh Michael Porter untuk menggambarkan 3 pendekatan strategis umum yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Ketiga strategi generik tersebut adalah keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Lalu keunggulan biaya atau cost leadership. Strategi keunggulan biaya bertujuan untuk menjadi pemain dengan biaya produksi dan operasional yang lebih rendah dibandingkan pesaing
di industri yang sama. Dengan fokus pada efisiensi operasional, pengendalian biaya, penggunaan sumber daya yang hemat, dan peningkatan skala produksi. Perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih rendah daripada pesaing, atau memperoleh margin keuntungan yang lebih tinggi dengan harga yang kompetitif. Keunggulan biaya memberikan keuntungan dalam menarik pelanggan yang mencari harga murah dan dapat menciptakan hambatan masuk bagi pesaing baru yang sulit menandingi biaya produksi yang rendah. Selanjutnya, diferensiasi atau differentiation. Strategi diferensiasi melibatkan menciptakan nilai tambah atau keunggulan yang membedakan produk atau layanan perusahaan dari pesaing di pasar. Perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi berfokus pada aspek-aspek seperti inovasi produk, desain yang menarik, kualitas yang unggul, pelayanan pelanggan yang luar biasa, teknologi canggih, merek yang kuat, atau pengalaman pelanggan yang superior. Dengan membedakan diri dari pesaing, perusahaan dapat menarik pelanggan yang lebih cenderung membayar harga premium untuk nilai tambah yang ditawarkan. Strategi diferensiasi membantu perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing dan memungkinkan perusahaan untuk membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Selanjutnya, fokus. Strategi fokus melibatkan fokus pada segmen pasar yang sempit atau niche dengan kebutuhan yang spesifik. Ada dua varian strategi fokus, yaitu fokus biaya atau cost focus dan fokus diferensiasi atau differentiation focus. Fokus biaya berarti menjadi pemain dengan biaya terendah di segmen pasar tertentu. Sementara fokus diferensiasi berarti menciptakan diferensiasi di segmen pasar yang lebih kecil. Dengan memfokuskan upaya dan sumber daya yang pada segmen pasar yang terbatas, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, berkompetensi secara efektif dalam pasar yang lebih terbatas, dan mencapai keunggulan dalam segmen pasar yang khusus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya, Rian Fauzi, perwakilan dari kelompok pertemuan 9, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.